Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Hasmila Ilhami dengan NPM 208820108, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di video kali ini saya akan membawakan pembahasan dari mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu Bapak Windo Diki Irawan SPD MPD dengan tema strategi pembelajaran. Baiklah, yang pertama strategi pembelajaran. Jika kita membahas mengenai strategi pembelajaran, apa sih kira-kira strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran itu bisa dikatakan adalah rangkaian penyajian materi yang dimana meliputi segala aspek pembelajaran yang dilakukan guru serta fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung. Dan dalam strategi pembelajaran pastilah ada jenis-jenis strategi pembelajaran tersebut. Dan apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama, ada metode ceramah. Apa sih yang disebut metode ceramah? Metode ceramah itu adalah penuturan materi yang dilakukan guru atau murid secara lisan. Guru melakukannya secara lisan dan murid mendengarkan. Yang kedua, ada namanya metode demonstrasi. Apa sih metode demonstrasi tersebut? Metode demonstrasi itu adalah pembelajaran yang menyajikan materi, tapi di sisi lain itu pembelajarannya digabungkan dengan penjelasan. Hampir sama dengan metode ceramah, metode demonstrasi pun demikian, tapi metode demonstrasi itu lebih menekankan materi yang langsung dijelaskan per detail, mungkin dia menggunakan buku. Tapi kalau metode ceramah, dia memang benar-benar penguasaan materi tanpa melihat buku ataupun handphone. Lalu yang ketiga, adanya metode pembelajaran diskusi. Nah, di sini adalah di mana guru menghadapkan siswa dalam suatu masalah. Lalu bagaimana cara siswa tersebut untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Jadi bisa dikatakan itu pembelajaran yang berkelompok mungkin, atau ya intinya yang bisa berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang keempat, ada metode simulasi. Di sini adalah menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat dengan mudah memahami konsep dan juga materi yang telah disampaikan. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi inquiry atau SPI, yakni mencari dan menjawab pertanyaan. Bisa dicontohkan seperti ada suatu kelompok yang dimana di keanggotaan dalam satu kelompok tersebut itu menanyakan pertanyaan dari kelompok yang sebelumnya kelompok lain yang sudah presentasi. Lalu kelompok lain menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut, atau bisa jadi kelompok tersebut mencari pertanyaan sendiri dan melemparkan jawabannya ke kelompok lain atau sebagainya. Lalu yang kedua ada strategi expositoris atau SPE, yaitu materi yang diberikan guru kepada siswa secara lisan. Jadi baik itu pemakaian metode secara ceramah yang seperti dibahas sebelumnya tadi, yakni materinya diberikan guru secara ceramah dan murid memahami, ataupun jikalau muridnya kurang paham bisa bertanya lagi pada guru tersebut. Lalu yang ketiga ada strategi berdasarkan strategi atau SPBM, yakni proses pemecahan masalah ilmiah. Jadi di mana di situ guru memberikan suatu masalah tentang ilmiah yang berkaitan dengan ilmiah, yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan, lalu
murid-murid tersebut mencari permasalahannya bersama-sama, baik itu individu maupun kelompok. Yang keempat, strategi koperasi atau PSS, yakni pembelajaran secara berkelompok 4-6 orang, dan tujuannya agar dapat memecahkan masalah bersama-sama. Jadi bisa dikatakan hampir sama dengan nomor 1 strategi inquiry. Nomor 4 itu juga memakai metode kelompok untuk bisa memecahkan masalah bersama-sama. Apa sih masalah yang memang diberikan guru dan itu dipecahkan bersama-sama, baik itu dalam perkelompok ataupun dipecahkan bersama-sama dengan kelompok lain yang memang satu kelas tersebut. Lalu yang kelima ada meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB, yakni menonjolkan kemampuan berpikir siswa, dan materinya itu dikonsep sendiri dengan terus menghadapi dialog atau pengalaman siswa. Jadi di mana di situ hampir sama dengan sistem pembelajaran berkelompok, di mana di situ mereka diberikan pengarahan untuk menentang argumen satu sama lain yang mungkin sekiranya asumsi-asumsi yang tidak searah, tidak sejalan dengan kelompok A atau kelompok B dengan kelompok A tidak searah, tidak sejalan, di mana di situ mereka memakai strategi pembelajaran ini, meningkatkan keterampilan berpikir, di mana di situ mereka bisa mengasah kemampuan mereka, terkhususnya dalam public speaking pastinya. Baiklah, itu saja video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.